Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat pagi hari ini kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema situasi krisis. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Jemaat Home CC dimanapun berada, tentu kita menghadapi masa-masa kritis, situasi-situasi krisis yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Matius 11 ayat 2 sampai dengan 3. Matius 11 ayat 2 sampai dengan 3. Ya. Ayat 2. Dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Bapak Ibu Saudaraku, ya, Matius 11 ayat 2 sampai 3 ini ya, dicatat ketika Yohanes Pembaptis bergumul dengan keraguan. Sehingga dia mengirimkan 2 muridnya kepada Yesus Kristus untuk menanyakan, apakah Yesus benar adalah Kristus. Nah, menarik ya. Kita lanjutkan di dalam Matius 11 ayat 4 sampai dengan 6. Matius 11 ayat 4 sampai dengan 6. Firman Tuhan katakan begini, ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat yang ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menariknya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam Matius 11 ayat 2 sampai dengan 3 ya, ternyata Lukas ya, kitab Lukas juga mencatat kejadian yang sama. Ya, kita bisa temukan di dalam Lukas 7 ayat 18 sampai dengan 23. Tapi di dalam Lukas 7 ayat 18 sampai dengan 23 ini ada sedikit detail yang akan kita pelajari yang membuat perbedaan, ya. Yuk kita baca. Lukas 7 ayat 21 sampai dengan 22. Lukas 7 ayat 21 sampai dengan 22. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudaraku. Setelah murid-murid Yohanes Pembaptis menanyakan Yesus pertanyaannya Yohanes Pembaptis, ya, kitab Lukas menggambarkan sebuah gambaran yang lebih lengkap mengenai kejadian tersebut. Dan juga respon Yesus terhadap pernyataan tersebut. Matius dalam contoh ini mencatat murid Yesus yang menanyakan pertanyaan mereka dan jawaban Yesus kepada mereka. Namun di dalam kitab Lukas kita melihat bahwa Yesus menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis itu, ya, ada satu kata atau satu kalimat yang sangat penting, ya. Kita lihat dalam Lukas 7 ayat 21. Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 22, dan Yesus menjawab mereka bla bla bla. Nah, kalimat pada saat itu di dalam Lukas 7 ayat 21 itu menyiratkan bahwa kira-kira ada jeda waktu. Ya, ada jeda waktu pada saat itu gitu ya. Ya, oke lah, kita anggap waktu itu mungkin 1 jam begitu ya. Kita coba ambil karena jeda waktu ini kita juga belum tahu ya, banyak tafsiran ya. Ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan beberapa jam ya. Artinya setelah pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis itu kepada Yesus diajukan, Yesus tidak menjawab langsung pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis itu bertanya kepada Yesus, Yesus melakukan
ya, melakukan sebuah tindakan, yaitu melakukan kesembuhan dan mujizat. Kemudian dia memberitahu, setelah melakukan mujizat, melakukan kesembuhan itu, baru dia kasih tahu murid-murid Yohanes Pembaptis, ya, di mana dikatakan untuk kembali dan beritahu Yohanes Pembaptis tentang apa yang baru saja Yesus lakukan, ya. Nah, kemudian dengan perkataan kembalilah dan katakan kepadanya apa yang telah kalian lihat dan dengar. Saya melihat betapa Lukas ini begitu spesifik dalam menyebutkan setiap jenis mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya, di kemudian hari kita akan melihat betapa pentingnya hal ini. Tapi untuk sekarang lihatlah bahwa Yesus menghabiskan waktu, ya, menghabiskan waktu untuk melakukan semua mujizat itu sebelum memerintahkan murid-murid Yohanes kembali kepada Yohanes. Jadi saya ulang ya. Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Nah, pada saat bertemu dengan Yesus, Yesus tidak langsung menjawab, tapi dia melakukan mujizat, dia melakukan kesembuhan. Setelah melakukan mujizat dan melakukan kesembuhan, maka Yesus memerintahkan murid-murid Yohanes untuk kembali kepada Yohanes dan beritahu apa yang mereka lihat yang dikerjakan oleh Yesus. Ya. Nah, kitab Lukas mencatat kejadian ini sedikit agak berbeda, ya. Jadi bukannya saat mereka pergi, Yesus sebenarnya menunggu sampai setelah murid-murid Yohanes Pembaptis mulai meninggalkan tempat itu, ya, dia mulai berbicara mengenai Yohanes. Nah, ini luar biasa. Ya, coba kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 24. Lukas 7 ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, ya, ini kata kerja dalam bentuk lampau, pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Nah, ini berbeda ketika kita buka di dalam Matius 11 ayat 7. Saat murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Jadi, setelah murid-murid itu pergi, baru Yesus cerita mengenai Yohanes. Dengan membandingkan kejadian yang sama ini dalam Matius dan Lukas, kita bisa melihat bahwa Yesus tidak menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis kira-kira 1 jam atau jeda waktu itu. Bukannya memberikan jawaban secara langsung, tapi justru Tuhan Yesus mau murid-murid Yohanes Pembaptis itu melihat ketika Yesus pergi keluar, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan orang lumpuh dan tuli. Dan dia melakukan semua mujizat ini dalam kurun waktu yang singkat itu. Ya, kalau kita anggap 1 jam, dalam kurun waktu 1 jam itu. Kemudian setelah murid-murid Yohanes Pembaptis berada di luar jarak dengar, jadi sudah mereka pergi, sehingga mereka tidak mendengar apa yang hendak Yesus katakan mengenai Yohanes, karena mereka telah menjauh, Tuhan mulai mengatakan hal-hal, ya, paling tidak itu yang ada dalam pikiran saya, ya. Jadi hal-hal yang menguntungkan bagi Yohanes, ya, daripada jawaban Yesus kepada murid-muridnya. Justru ketika murid-muridnya pergi, Yesus baru cerita yang baik tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Homsisi dimanapun berada, sekarang coba kita taruh diri kita dalam kondisi seperti Yohanes. Misalnya kita adalah salah satu tokoh utama dalam sebuah bangsa. Orang banyak melihat kepada kita sebagai leader, sebagai pemimpin. Pada satu saat, ratusan ribu orang berkata bahwa kita adalah orang yang paling penting di seluruh bangsa. Ini seperti Yohanes Pembaptis. Kita memiliki karisma, ya. Nah, tapi saat ini kita, ya, saya lagi coba membayangkan kalau kita adalah Yohanes Pembaptis, ya, kita ada di dalam masa krisis. Masa tergelapnya kita. Bahkan kita sedang meragukan kebenaran yang telah menjadikan kita sebagai alat yang Tuhan gunakan dengan luar biasa. Kita sedang dalam kondisi terendah kita. Dalam penjara sepertinya Yohanes Pembaptis itu akan dieksekusi setiap saat. Dan itu ternyata benar. Ya, ternyata Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal dalam Matius 14 ayat 3 sampai dengan 12. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, selama masa kelam ini,
Ya, kalau kita Yohanes Pembaptis, ya saya umpamakan, kita mencoba mengirimkan kesan kepada orang yang telah mengambil tempat kita dan melebihi kita. Ya, Yesus mengambil posisi daripada Yohanes Pembaptis. Dia menjadi lebih terkenal. Tapi Yesus juga adalah orang yang sama yang telah dipromosikan oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis menyediakan jalan bagi Yesus. Ya. Dan Yesus ya adalah orang yang didorong maju ke depan. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita seperti Yohanes Pembaptis saat ini, ya, kita adalah orang yang menarik semua orang, tapi kemudian kita minta orang-orang itu untuk ikuti Yesus. Kita kumpulkan semua orang dan kemudian memberikan mereka semua kepada Yesus. Dalam masa krisis, seperti yang Yohanes rasakan, kita mengirimkan orang kepada Yesus untuk minta bantuan. Tetapi kelihatannya Allah tidak membantu murid-murid kita pada mulanya. Seakan Yesus mengabaikan mereka dan melakukan semua mujizat itu, kemudian dia mengatakan kepada mereka. Ya, lihat ya. Di dalam Lukas 7 ayat 22 sampai 23. Kita baca lagi. Lukas 7 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 23. "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, ketika saya pertama kali baca ayat ini, sebenarnya saya merasa sedih kepada Yohanes. Saya berpikir Yesus tidak benar-benar melakukan banyak hal untuk membantu Yohanes Pembaptis. Pikirkan itu. Saya mencoba membayangkan Yohanes Pembaptis telah dipisahkan untuk Injil sejak dalam kandungan ibunya. Dia tidak memiliki masa depan, tidak memiliki masa anak-anak yang normal. Ya, dia tidak memiliki masa anak-anak normal. Dia tidak memiliki istri dan anak. Firman Allah mengatakan bahwa dia hidup di padang gurun hingga hari di mana dia mulai pelayanannya. Ya. Lukas 1 ayat 80 katakan begini, "Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel." Ini adalah Yohanes Pembaptis. Tidak ada rancangan B atau rancangan C. Ya, Yohanes Pembaptis tidak pernah memiliki kesenangan lain selain daripada panggilannya. Pria ini benar-benar dipisahkan dan berfokus total pada misinya sejak dari kandungan ibunya. Jika Yesus bukanlah Kristus, maka Yohanes Pembaptis telah menyia-nyiakan pengurapan yang ada dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia, Yohanes Pembaptis, pernah mengatakan tentang Yesus. Ya, ayo kita buka apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 30. Ayat 29. "Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, 'Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.'" Ayat 30. "Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Wow. Murid-murid Yohanes sendiri telah datang dan ingin mengikuti Yesus. Tapi mereka bimbang karena kesetiaan mereka kepada Yohanes. Dan Yohanes berkata di dalam Yohanes 3 ayat 30. Dikatakan gini, "Ia atau Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, begitu luar biasanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengirim murid-muridnya untuk mengikuti Yesus. Tapi kalau Yesus bukan Mesias, maka Yohanes telah membuat suatu kesalahan besar yang mengubahkan hidupnya, ya, menjadi sebuah kegagalan dan kesia-siaan. Tidak hanya itu, dia telah mendapatkan pengurapan yang tidak dimiliki oleh orang lain di muka bumi ini, ya, dan mengirimkan para muridnya, seluruh bangsa itu dan bangsa-bangsa di sekitarnya kepada orang yang salah. Kalau Yesus itu bukan Kristus. Nah, pada saat itu, ya, bisa saja Yohanes Pembaptis menjadi alat dari iblis. Bukan Tuhan, bukan alatnya Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mulai ragu. Keraguan Yohanes Pembaptis bukanlah keraguan yang sembarangan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah sebuah situasi krisis
yang tidak seperti situasi lainnya dalam hidup Yohanes. Nah sekarang Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat HomeCG dimanapun berada, bagaimana Yesus meresponi pertanyaan Yohanes yang diajukan oleh murid-muridnya? Ternyata Yesus tidak menjawab terlebih dahulu pertanyaan itu, tapi justru memberitahu mereka setelah kira-kira 1 jam, ya, atau dalam jeda waktu tertentu itu. Setelah Yesus mendengar pertanyaannya, Yesus kemudian melakukan penyembuhan, melakukan mujizat. Baru setelah itu, pergilah, ceritakan kepada dia apa yang telah kalian lihat dan dengar. Kenapa Yesus harus melakukan itu? Dan kita perhatikan, setelah murid-murid Yohanes itu pergi, Lukas 7 ayat 24. Setelah murid-murid Yohanes itu pergi, apa yang Yesus katakan? Lukas 7 ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Ayat 25. Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di istana raja? Yesus sedang menanyakan, ya, di ayat yang 24 tadi, apa yang menarik ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang datang ke padang gurun untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis ini? Apakah itu buluh yang ditiup angin? Bapak Ibu Saudaraku, buluh itu sudah ada selama ratusan tahun, dan orang tidak berdatangan. Bukan karena alam, bukan karena padang gurun sangat indah. Orang banyak itu datang karena ada Yohanes Pembaptis yang menyala-nyala bagi Allah. Jika kita menyala-nyala bagi Allah, seluruh dunia akan datang, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita meninggikan Tuhan, maka seluruh dunia akan datang dan melihat kita terbakar dengan semangat. Yohanes Pembaptis adalah orang yang menyala-nyala bagi Allah. Dia diurapi Allah, firman Allah ada pada mulutnya. Bahkan Allah memberikan pujian besar kepada gurun. Ya. Apakah karena pakaian Yohanes? Tadi Lukas 7 ayat 25. Yang berkilau atau sepatu kulit aslinya menarik orang-orang ke sana? Apakah model rambut daripada Yohanes atau baju setelan yang mahal yang menarik orang untuk datang kepada Yohanes? Tidak. Yohanes Pembaptis tidak memiliki itu semua. Pakaian Yohanes Pembaptis itu terbuat dari bulu unta. Satu-satunya hal yang baunya lebih buruk dari bulu unta adalah bulu unta yang basah, saudaraku. Ya. Dan Yohanes Pembaptis menggunakan pakaian bulu unta dan menghabiskan separuh waktunya di sungai Yordan untuk baptis orang banyak. Jadi orang ini pasti bukan orang yang berpakaian keren. Di atas semuanya itu, Yohanes Pembaptis memiliki janggut yang panjang. Dia makan belalang dan madu liar. Bisa bayangin? Ya. Saya bisa bayangkan ketika janggutnya kusut karena madu gitu ya. Dan kaki belalang nempel di janggutnya karena dia makannya belalang liar. Yesus sebenarnya mau berkata di dalam ayat 25, bukan rambut atau pakaian Yohanes yang menarik orang banyak ke padang gurun. Lihat, mari kita lihat. Lukas 7 ayat 26 sampai dengan 27. Ayat 26. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Ayat 27. Karena tentang dia, tentang Yohanes Pembaptis ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Bapak Ibu Saudaraku, ya, Lukas 7 ayat 26 sampai dengan 27 ini tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 1. Ya, ayat 27 terutama. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu hendaki itu sejujurnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita semua bisa mengerti bahwa perkataan-perkataan ini adalah tentang nabi yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Sebuah posisi otoritas dan kepemimpinan yang sangat tinggi. Jadi setelah murid-murid itu pergi, Yesus sedang menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah pria yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan Yesus menjelaskan itu depan banyak orang. Tapi anehnya, kenapa Yesus tidak langsung menjawab? Lukas 7 ayat 28.
Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Apa yang mau disampaikan Yesus ketika dia ceritakan ini? Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua tokoh dalam perjanjian lama. Termasuk Musa, Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia, dan lain-lainnya. Ini adalah perkataan yang sangat berkuasa, diucapkan oleh seorang manusia yang merupakan tokoh paling penting di seluruh bangsa saat itu. Tapi di sana, Yohanes Pembaptis di dalam penjara merasa kesepian dan bertanya-tanya apakah ada yang peduli padanya. Bagaimana dengan saya? Saya telah melayani, ya, dan sejak saya berada selama bertahun-tahun dalam penjara, apakah ada orang yang ingat sama saya? Apakah ada orang yang peduli pada saya? Tangkap ya. Sekarang bagaimana rasanya jika kita berada di dalam posisi Yohanes, di dalam posisi masa-masa krisis seperti ini? Ketika kita utus suruhan kita kepada tokoh yang paling terkenal dan kita minta pertolongan, kita berpikir bahwa dia bisa, ya, bantu kita, tapi ternyata tidak ada jawaban, hanya melakukan mujizat saja. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Ketika saya melihat situasi krisis yang dialami Yohanes Pembaptis, dan melihat bagaimana Yesus memperlakukan murid-muridnya, mengabaikan mereka selama kira-kira 1 jam atau jeda waktu itu, menyembuhkan orang banyak, dan kemudian mengirimkan mereka kembali dengan pesan. Saya berpikir Tuhan itu sepertinya tidak menjawab apa yang dibutuhkan. Lalu setelah murid-murid Yohanes Pembaptis pergi, baru Yesus mulai mengatakan semua pujian tentang Yohanes. Kenapa? Kenapa enggak dikatakan pada saat murid-murid ada di sana, sehingga itu juga disampaikan kepada Yohanes Pembaptis? Jujur, saya berpikir dan bergumul mengenai hal itu. Akhirnya pertanyaan dalam Matius 11 ini terjawab setelah membaca Yesaya 35 ayat 3 sampai dengan 6. Yesaya 35 ayat 3 sampai dengan 6. Ayat 3. "Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah." Ayat 4. "Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Ayat 5. "Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka." Ayat 6. "Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara." Wow. Ini adalah ayat-ayat yang mengatakan tentang pembawa pesan ini yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan apa yang Yesus katakan kepada murid-murid Yohanes, dan mengapa dia menghabiskan waktu kira-kira 1 jam atau jeda waktu itu untuk melakukan mujizat. Kenapa? Kita perhatikan Matius 11 ayat 4 sampai dengan 6. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ayat 5. "Orang buta melihat," perhatikan, "orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Dalam sekejap, Roh Kudus menghubungkan 2 pasal ini. Yesus menunggu untuk mengatakan pujian mengenai Yohanes Pembaptis sampai para murid Yohanes itu pergi. Ketika mereka masih berada di sana, jawaban yang diberikan adalah melakukan mujizat di depan mereka. Setelah melakukan mujizat, dia katakan, "Pergi katakan pada Yohanes apa yang telah kamu dengar." Pada dasarnya, saat itu Yesus sedang menggenapi nubuatan Yesaya 35 ayat 5 sampai 6, tepat di depan mata murid-murid Yohanes. Kenapa? Dia mencelikan mata yang buta, membuka telinga yang tuli, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan lidah orang yang bisu bernyanyi. Ini semua adalah mujizat yang dilakukan Yesus. Dan kemudian dia memberitahukan murid-murid Yohanes untuk kembali dan beritahu Yohanes apa yang telah mereka saksikan. Jadi segala sesuatu yang dinubuatkan mengenai pelayanan Mesias, Yesus genapi dalam jangka waktu atau jeda waktu tadi. Ya, kalau kita anggap 1 jam, digenapi dalam 1 jam. Yesus genapi dalam satu waktu, yaitu 1 jam tadi. Ditambah, dia bangkitkan orang mati. Sehingga tidak ada orang yang berpikir bahwa ini semua adalah kebetulan saja.
Saya berharap Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih bisa tangkap ini. Dalam waktu 1 jam Yesus melakukan semua yang dinubuatkan mengenai mujizat yang akan dilakukan oleh Mesias. Ditambah ya tadi, sehingga apa yang dilakukan? Tuhan Yesus katakan, percaya saja. Ini, aku lakukan ini. Katakan, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Percaya saja. Hanya percaya saja. Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat domsisi di mana berada, Yohanes Pembaptis mengenal ayat-ayat firman Allah. Ketika orang-orang Farisi datang kepadanya dan bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau adalah Kristus? Dia menjawab, bukan, aku bukan Kristus. Lihat Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes Pembaptis mengutip dari Yesaya 40, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya 5 pasal setelah Yesaya 35 yang mengatakan bahwa mengenai dia yang akan datang untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ayo kita baca Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Artinya apa? Yohanes mengutip sejumlah ayat dari Yesaya. Pada masa itu, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak memiliki Alkitab seperti yang kita miliki. Sekarang ini, ya, Alkitab yang kita miliki saat ini ada pasal dan ayat-ayat. Apa yang kita sebut sebagai kitab Yesaya hanyalah satu surat. Jadi untuk Yohanes bisa mengutip dari apa yang kita sebut Yesaya 40, yang paling mirip dengan apa yang kita sebut Yesaya 35, saya percaya itu adalah bukti positif bahwa Yohanes pasti telah membaca semua ayat-ayat tersebut. Hingga pada satu titik di mana dia sangat hafal dengan semua itu. Dia tahu apa yang Allah telah nubuatkan tentang apa yang akan dilakukan oleh Mesias. Jadi, ketika para murid Yohanes Pembaptis mungkin tidak mengerti, mereka kembali kepada Yohanes dan berkata, ya, Yesus tidak menjawab pertanyaan kami, Yohanes Pembaptis, gitu kan? Dia membuat kami menunggu selama 1 jam, gitu ya, misalnya tadi ya, jeda waktu itu ya, di mana dia mencelikan mata orang buta, buka telinga yang tuli, orang-orang bisu bicara, dan lumpuh berjalan kembali. Kemudian Yesus suruh kita kembali untuk memberitahu engkau apa yang telah dia lakukan dan bahwa engkau akan diberkati jika engkau mau percaya saja. Saya percaya. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis itu datang kepada Yohanes, saya percaya Roh Kudus menghubungkan apa yang telah dinubuatkan Yesaya mengenai Mesias dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya yakin pencerahan datang saat Yohanes menyadari. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus bukan tidak menghargai Yohanes dengan tidak memberikan kepada dia puji-pujian pada saat murid-murid Yohanes Pembaptis itu datang kepada dia. Dia tidak hanya memberitahu dia sesuatu untuk mengatasinya. Justru kita melihat kebalikannya. Yesus sangat menghargai Yohanes, sehingga Yesus menolak untuk memberikan kepadanya hanya sebuah pujian emosional saja. Sebaliknya, Yesus sedang mengarahkan Yohanes Pembaptis kembali kepada firman Allah. Dan itu powerful. Dan itu sangat berkuasa. Sedikit banyak itulah yang Yesus lakukan bagi Yohanes Pembaptis. Dia tidak memberikan semua pujian ini kepada Yohanes, tetapi dia mengarahkan Yohanes kembali kepada nubuatan yang telah Yohanes Pembaptis ketahui. Bahwa Allah telah memanggil dia untuk melakukan pelayanan. Dan telah menempatkan dia pada jalur yang benar. Pada satu saat, firman Allah telah memotivasi Yohanes. Dan selama 30 tahun nubuatan-nubuatan ini terus menjaga dia tetap fokus dan tetap berada di jalur. Tapi dalam sebuah situasi krisis, dia mengalihkan pandangannya dari firman Allah. Dan mulai melihat pada sekelilingnya. Dia berada dalam penjara dan kelihatannya dia akan mati. Karena hal ini Yohanes Pembaptis menjadi kecil hati. Yohanes Pembaptis telah mengalihkan pandangannya dari firman Allah. Dari kebenaran Allah yang ditaruh dalam hatinya. Yohanes Pembaptis melihat penjara dan kenyataan bahwa dia menghadapi kematian. Dan kelihatannya penganiayanya yaitu Herodes akan menang. Dan bahwa dia akan kalah. Yohanes Pembaptis sedang melihat pada hal-hal ini semua. Dan telah kehilangan pandangan tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus mengarahkan Yohanes Pembaptis kembali kepada firman Allah. Firman yang dikenal baik oleh Yohanes. Ketika Yohanes kembali kepada firman, saya percaya Roh Kudus bangkit di dalam dirinya. Katakan amin.
Alkitab tidak memberitahu kita apa respon dari Yohanes. Tapi kita tahu bahwa Yohanes tetap setia sampai akhir. Akhirnya Herodes penggal dia. Tidak ada rengekan, tangisan, atau meninggalkan kepercayaannya. Yohanes Pembaptis tetap kuat. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC di mana berada, saya sendiri percaya bahwa ketika Yesus menanggapi Yohanes dengan cara demikian, Yohanes langsung mengenali. Dan mungkin Yohanes Pembaptis mengatakan, bagaimana bisa saya menjadi ragu? Inilah yang dikatakan firman Allah. Apapun yang dia rasakan saat itu, pikirannya telah kembali kepada kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC di mana berada, kebenaran ini menguatkan kita. Amin. Jika kita menuruti emosi kita, akan ada banyak waktu di mana kita ingin lari menjauh pada saat-saat krisis. Ada saat di mana kita merasa seperti ingin menyerah dan berhenti pada saat-saat krisis dalam hidup kita. Tapi hari ini kita belajar untuk selalu berjalan dengan firman Allah. Katakan amin. Kita selalu berjalan dengan firman Allah dan bukan dengan apa yang kita rasakan. Kebenaran ini mengubah kita. Dan kebenaran ini telah bekerja dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Yohanes Pembaptis ini? Bukankah seringkali dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami sebuah krisis, terkadang kita mengalami saat sepertinya Tuhan diam. Terkadang mungkin seringkali kita komplain. Dan bertanya, bukankah kita sudah taat melakukan hal ini sesuai dengan firman Tuhan? Namun, tetap saja Tuhan sepertinya tidak menolong dan tetap diam. Hari ini saya mau katakan, kalau kita sedang menghadapi masa-masa krisis dalam hidup kita, mari kembali kepada firman Tuhan. Di sana ada jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih. Kami belajar sebuah kebenaran yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Bapak, ketika dia menghadapi masa-masa krisis dalam hidupnya, ketika dia mulai meragukan Engkau, Bapak, justru Engkau sangat menghargai Yohanes Pembaptis. Engkau melakukan sesuatu yang ada tertulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yohanes Pembaptis. Begitu juga dengan kami hari ini, Tuhan. Ketika kami menghadapi masa-masa krisis dalam hidup kami, Bapa, berikan kami kekuatan untuk kembali kepada firman-Mu. Apa yang Kau janjikan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami akan menang melewati masa-masa krisis kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.